bahwa kebijakan Donald Trump ini bisa dibilang sangat mengguncang stabilitas ekonomi global gitu kan. Dan kemungkinan juga Powell atau The Fed masih akan mempertahankan tingkat suku bunganya lebih lama nih karena ingin melihat dampaknya dari kebijakan Donald Trump sendiri. Halo Sobat Cuan, selamat datang kembali di What's Now. Hari ini kita bakal ngomongin topik yang lagi hype banget nih, yaitu kinerja saham emas sepanjang kuartal pertama 2025. Emas emang lagi hype banget ya, tapi apa benar begitu? Dan yang lebih penting, apakah ini saatnya kita eksekusi untuk masuk? Bersama saya hari ini dan founder Stokno.id, Pak Hendra. Halo Mbak Halo Pak, Sinta. gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Mbak Sinta. Oke, alhamdulillah baik. Oke, langsung aja nih ya. Mungkin kita akan membedah satu persatu. Langsung aja. Pertanyaan pertama yang mungkin ada di benak Sobat Cuan. Bagaimana kinerja harga emas global sepanjang kuartal pertama 2025? Apa faktor utama yang mempengaruhi pergerakannya dari sisi geopolitik, suku bunga, hingga inflasi? Oke, kalau misalnya kita lihat per Maret 2025 atau selama kuartal 1 2025 juga emas sudah menguat sebesar 19% nih, Mbak Sinda dan Sobat Cuan. Nah, pasti Sobat Cuan pada tanya nih, apa sih penyebabnya gitu kan? Ya. Nah, kalau misalnya kita lihat penyebabnya salah satunya itu sejak pemilihan Donald Trump atau pada saat Donald Trump terpilih pada saat Januari 2025 kita sudah melihat nih bahwa kebijakan Donald Trump ini bisa dibilang sangat mengguncang stabilitas ekonomi global gitu kan. Karena kalau misalnya kita lihat terkait dengan katakanlah pengenaan tarif terhadap tarif impor, ini bisa dibilang Amerika Serikat benar-benar sangat proteksionis lah kebijakan dari Trump ini. Nah, saat ini kalau misalnya kita lihat juga emas masih sideways sebenarnya saat penundaan tarif selama 90 hari, katakanlah ketika misalnya ada kesepakatan lah antara si Donald Trump dan Xi Jinping. Tapi kita akan tetap lihat kondisi dari emas nanti ke depannya masih akan seperti apa. Nah, kalau misalnya kita lihat terkait dengan The Fed juga mengisyaratkan bahwa pemangkasan suku bunga akan lebih lama lagi untuk meningkatkan kekhawatiran investor nih terhadap lonjakan beban obligasi Amerika Serikat. Oke, kita juga lihat terkait dengan kondisi konflik ya antara katakanlah kita lihat Rusia Ukraina masih berlangsung, terus kalau misalnya kita lihat Israel dan Palestina, terus yang terakhir terkait dengan India dan Pakistan, ini bisa dibilang juga meningkatkan kekhawatiran nih investor terhadap ketidakpastian kestabilan global gitu, Mbak Sita. Jadi inilah dari beberapa konflik yang ada menyebabkan investor pastinya akan lebih mengamankan modalnya ke aset safe haven seperti emas. Jadi kemungkinan emas walaupun memang masih cenderung sideways, tapi ada potensi untuk masih melanjutkan penguatannya. Mungkin itu dulu Mbak Sita. Oke, baik Pak Hendra. Berarti kalau misalkan ya harga emas naik, pertanyaannya seberapa besar korelasi antara pergerakan harga emas dan indeks saham sektor pertambangan emas di Bursa Efek selama kuartal pertama? Apakah saham-saham emas juga ikut naik nih Pak? Ya, kalau misalnya kita lihat memang kalau misalnya dari sejak Januari 2025 itu sektor emas sendiri juga mengalami kenaikan yang luar biasa gitu kan. Ya. Kalau misalnya kita lihat lebih spesifik lagi ke emitennya gitu kan. Kalau misalnya kita lihat emitennya misalnya Antam secara year to date itu naik kurang lebih 75% bercinta. Dan kalau misalnya kita lihat MDK itu naiknya 24%. Kalau BRMS itu sebesar 5% dan kalau misalnya PSAB itu sebesar 24%. Jadi ini tak terlepas terkait dengan emiten tersebut tidak lepas terkait dengan sektor emas yang juga mengalami penguatan. Jadi ini selaras seiring dengan harga emas yang bisa dibilang sepanjang kuartal 1 2025 naik sangat signifikan. Pastinya juga diikuti dengan fundamental yang positif dari emiten-emiten tersebut. Nah, kalau misalnya kita lihat juga ternyata
asing pun juga banyak mencatatkan net buy di saham-saham komoditas emas ini. Misalnya saya kasih contoh sepanjang kenaikan harga emas, ada beberapa saham atau emiten emas yang asing banyak melakukan net buy. Katakanlah Antam asing banyak melakukan net buy sebesar 1,8 triliun, terus juga ada MDKH sebesar 216 miliar, dan ada BRMS sebesar 173 miliar, sehingga dapat disimpulkan bahwa penguatan saham emas ini pun juga memiliki korelatif positif terhadap penguatan harga emas global, dan asing pun juga bisa dibilang tertarik terhadap emiten-emiten emas sampai saat ini. Mungkin itu Mbak Sinta. Oke, berarti sejauh ini yang naiknya paling tinggi itu Antam ya Pak ya? Iya betul Mbak Sinta. Oke, Pak Hendra. Kita kan udah ngomongin fundamental nih ya. Udah lihat juga laporan keuangan kuartal pertama. Menurut Pak Hendra nih, bagaimana performa emiten-emiten emas, misalnya yang udah disebutkan tadi ya, MDKA, Antam, BRMS dalam laporan keuangan kuartal pertama 2025? Apakah sejalan dengan ekspektasi pasar nih, Pak? Ya, kalau misalnya kita lihat data terkait dengan fundamental emiten emas ini mencatatkan kinerja yang positif ya. Nanti mungkin datanya akan ditampilkan di layar, jadi sobat cuan bisa lihat. Jadi katakanlah Antam aja naiknya ini lebih dari 1000% nih, Mbak Sinta. Jadi secara fundamental memang beberapa emiten emas ini mengalami kenaikan kinerja keuangan gitu kan. Tadi yang saya sampaikan Antam naik sebesar 1003%, bahkan ARCI 326% dan BRMS 313%. Intinya adalah kenaikan positif kinerja keuangan ini disebabkan kenaikan harga emas juga gitu. Dan bisa dibilang peningkatan demand terhadap emas dari sisi investor. Yang tadi saya bilang bahwa harga emas naik ya terbukti FOMO juga banyak di lapangan, banyak masyarakat yang menyerbu toko emas secara fisik gitu kan. Sehingga kinerja keuangan bisa dikatakan sejalan dan sesuai dengan ekspektasi para investor. Oleh karena itu harga saham emas sudah naik sebelum laporan kuartal 1 dirilis oleh emiten, dan sebenarnya juga masih ada potensi untuk masih melanjutkan penguatannya untuk emiten-emiten emas. Mungkin itu Mbak. Oke, jawabannya sesuai ekspektasi pasar ya Pak ya. Oke, kita beralih ke makronya dikit nih ya. Apakah kebijakan The Fed dan Bank Indonesia dalam kuartal pertama 2025 berpengaruh langsung terhadap valuasi saham emas dan capital inflow atau outflow sektor ini, Pak? Oke, kalau misalnya kita lihat sepanjang kuartal 1 2025, The Fed masih mempertahankan suku bunganya di angka 4,5%, dan kemungkinan juga Powell atau The Fed masih akan mempertahankan tingkat suku bunganya lebih lama nih, karena ingin melihat dampaknya dari kebijakan Donald Trump sendiri. Oke, kalau misalnya dari Bank Indonesia sendiri, kita lihat bahwa sejak Januari 2025 pun BI sudah memangkas tingkat suku bunga dikala ekonomi belum stabil. Adapun langkah BI kemarin digunakan untuk mengintervensi inflasi yang terus mengalami penurunan. Jadi kenapa diturunkan? Untuk meningkatkan demand lagi, untuk meningkatkan konsumsi masyarakat lagi, karena sudah dilihat bahwa nih tingkat suku bunga ketinggian nih, diturunin lah supaya orang banyak spending, supaya orang banyak belanja. Nah, kalau misalnya hubungan kebijakan The Fed dan Bank Indonesia dengan emas adalah The Fed dan Bank Indonesia kemungkinan masih memborong emas dalam jumlah yang kecil. Hal ini disebabkan Bank Sentral Cina juga borong emas dengan tujuan menjaga stabilitas mata uang Cina itu sendiri. Jadi mungkin itu Mbak Sinta. Oke, pertanyaan penting nih ya Pak. Apakah investor masih melihat saham emas sebagai safe haven di tengah ketidakpastian global awal 2025 atau justru mulai bergeser nih ke instrumen lain seperti obligasi negara ataupun dolar Amerika Serikat? Ya, kalau misalnya kita lihat memang emas masih menjadi aset safe haven ya, karena hal ini dibuktikan karena pembelian emas dari bank-bank sentral dunia, Mbak Sinta, seperti Polandia, Cina, hingga India. Jadi hal ini dapat dilihat dari pembelian emas selama kuartal 1 dan 3 tahun terakhir, naiknya ini bisa dibilang sangat drastis dan bisa dibilang di atas rata-rata 5 tahun terakhir. Adapun kita sama-sama lihat bahwa return emas selama
selama kuartal 1 2025 ini naiknya juga sudah sangat luar biasa gitu kan. Oke, kalau misalnya kita lihat adapun return emas ini lebih tinggi dari obligasi. Jadi kita bisa lihat returnnya bahwa emas itu naiknya sangat luar biasa dibandingkan dengan katakanlah return market atau obligasi Indonesia yang notabene sekitar 6 sampai 7%. Selagi kalau misalnya kita lihat Donald Trump membuat kebijakan yang kontroversi, ini bisa dibilang pastinya akan mengguncangkan stabilitas ekonomi global nih Mbak Sinta. Nah kalau misalnya Donald Trump masih suka berbuat gaduh, otomatis dibilang sektor emas pasti masih akan seksi, dan kalau misalnya saya boleh rekomendasikan mungkin bisa untuk buy, atau yang sudah punya mungkin masih bisa untuk hold sembari kita melihat nanti kebijakan-kebijakan apa nih yang akan dikeluarkan lagi oleh Donald Trump. Mungkin itu Mbak. Oke, catat ya Sobat Cuan. Oke, sekarang kita bahas ke depan. Menurut Pak Hendra nih ya, bagaimana outlook saham emas untuk semester 2 berdasarkan tren kuartal pertama? Sektor mana yang menjadi rekomendasi potensial untuk diakumulasi nih Pak? Iya, sebenarnya kalau misalnya tadi tanya sektor gitu kan, Iya. untuk saham-saham dalam negeri pastinya komoditas, dan saya lihat saham-saham perbankan juga sudah mulai rebound, dan asing juga sudah mulai masuk di sektor-sektor perbankan, jadi masih sangat menarik. Adapun hal ini didasari oleh tenggat waktu tarif Trump pada Juli untuk seluruh negara ekspor Amerika Serikat dan Agustus untuk pemangkasan tarif sebesar 115% ke Cina. Jadi kalau misalnya ditanya, ya terlepas dari hal itu, market kita juga sudah mulai bullish. Ketika misalnya kita rekaman hari ini, IHSG sudah menguat, katakanlah strong bullish, sudah breakout di moving average 200-nya di level 7.141. Ini adalah hal yang positif, dan saham-saham seperti Antam sekarang masih di level 2.600, saya masih sangat yakin Antam masih bisa di level 2.800 atau bahkan 3.000, dan MDKA juga sudah mulai breakout di level psikologis 2.000. Saya juga sangat yakin MDKA masih bisa kembali ke level tertingginya di level 2.500. Begitupun juga BRMS, dengan sekarang BRMS masih trading di bawah harga 400, kemungkinan juga masih bisa breakout di level psikologis 400. Jadi bisa dibilang ini saham-saham emas masih sangat seksi dan masih menarik. Di sisi lain untuk saham perbankan, investor juga bisa dicermati, dan kalau misalnya memang ada koreksi, momentum yang tepat untuk melakukan buy on weakness, karena tadi saya sampaikan saham perbankan asing sudah mulai akumulasi, jadi bisa dibilang sangat menarik. Dan yang paling penting adalah IHSG sudah breakout di level psikologisnya atau di resisten terkuatnya di moving average 200, itu berada di level 7.141. Jadi itu adalah titik terkuat dari IHSG. Apakah mungkin bisa naik lagi di level 7.200? Mungkin, tapi lebih bijak lagi ketika misalnya kita melihat IHSG akan terjadi koreksi sehat sebelum melanjutkan penguatannya. Jadi mungkin itu Mbak Sinta. Oke, jadi yang diakumulasi tadi udah di-spill ya sama Pak Hendra itu saham perbankan dan komoditas. Betul. Baik, Sobat Cuan, dari seluruh pembahasan kita hari ini bisa kita simpulkan bahwa kinerja emas sepanjang kuartal pertama 2025 mencatatkan kenaikan yang luar biasa, dengan kenaikan harga global mencapai lebih dari 23% secara year to date. Bahkan emas fisik dalam negeri tembus mendekati 2 juta per gram. Intinya, bukan cuma emas fisik yang bersinar, tapi juga saham-saham tambang yang ada di bursa efek. Namun jangan lupa, selain emas, saham perbankan dan komoditas yang sudah disampaikan oleh Pak Hendra tadi juga mulai menunjukkan sinyal teknikal dan fundamental yang menarik. Apalagi ketika IHSG mulai menguji fase reversal. Strateginya ini buy on weakness bisa menjadi pendekatan yang tepat untuk menyambut semester kedua 2025. Baik Sobat Cuan, terima kasih udah dengerin Post Now. Terima kasih juga ya Pak Hendra atas penjelasannya terkait materi ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan salam cuan!